Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulhamdi Nasution, BP 1811000135, yang akan menjelaskan tentang slide identifikasi ini. Ya, langsung saja. Identifikasi, apakah fungsi bisnis atau proses bisnis? Berdasarkan bisnis penjualan smartphone, terjadi kasus smartphone rusak karena proses pengiriman. Pelanggan melakukan pengembalian. Proses penerimaan pengembalian barang dilakukan oleh satu area fungsional, yaitu marketing and sales, khususnya bagian customer relationship management. Proses penerimaan pengembalian barang adalah fungsi bisnis dari marketing and sales. Penanganan smartphone rusak diikuti oleh proses perbaikan dan proses pengiriman kembali ke pelanggan yang dilakukan oleh supply chain management. Baiklah, ini adalah salah satu contohnya ya. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang, warehouse milik sendiri, atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menumpuk barang sebelum didistribusikan lagi ke pihak retailer, transportasi hingga ke outlet. Para pengecer biasanya dilakukan menggunakan jalur darat. Pada titik ini kembali dapat kita lihat potensi untuk melakukan efisiensi dari segi logistik. Dapat memanfaatkan konsep block loading atau pemuatan balik dari truk yang kosong saat perjalanan pulang. Salah satu contoh lagi dari rak-raknya para pengecer atau retailers ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang tersebut, yang termasuk outlet adalah toko, warung-warung serba ada, swalayan, toko kelontong, koperasi, mall, club, stores, dan sebagainya, di mana pembeli akhir melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan bahwa ia merupakan mata rantai yang terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retailer outlet tadi ke real customer atau real user. Karena pembeli belum tentu pengguna sesungguhnya, mata rantai supply baru betul-betul berhenti setelah barang yang bersangkutan tiba di pemakai langsung. Pemakaian yang sebenarnya, barang atau jasa yang dimaksud. Ada juga contoh lagi dari mata rantai yang dijelaskan di atas, merupakan gambaran umum terhadap konsep rantai pasok. Rantai pasok merupakan suatu ilmu yang cukup kompleks yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang sesuai dengan teknologi serta kebutuhan dari konsumen. Kemampuan ini menyebabkan masuknya beberapa pemain utama yang ikut masuk berperan penting dalam aktivitas rantai pasok, yang diantaranya adalah logistik service provider, yaitu pihak yang menyediakan jasa aktivitas logistik yang dapat berbentuk 3PL, third party logistik, hingga 4PL, fourth party logistik, yang saat ini sedang berkembang dan marak di dalamnya aktivitas rantai pasok.
internet provider hingga webmaster yang muncul akibat perkembangan aktivitas jual beli melalui online e-commerce yang mana secara langsung mempengaruhi proses rantai pasok. Pada sistem rantai pasok yang canggih, produk-produk bekas atau dapat masuk kembali ke dalam untaian mata rantai apabila residunya masih dapat didaur ulang atau diguna ulang. Rantai pasokan juga menghubungkan nilai-nilai value sebuah produk. Nah, juga ini contohnya dari proses bisnis. Dalam perusahaan dagang, input dapat berupa pesanan berniaga dari pelanggan yang akan dilanjutkan dengan menyediakan barang yang dibutuhkan pelanggan oleh pihak perusahaan selanjutnya, yang mana itu adalah proses. Output yang dihasilkan adalah barang pesanan pelanggan yang mana bertujuan untuk menghasilkan tujuan yang berupa keuntungan. Nah, juga contoh lagi perusahaan pengiriman barang. Pelanggan datang membawa barang yang akan dikirim, selanjutnya pihak perusahaan akan memproses atau pencatatan. Output yang dihasilkan adalah jasa pengiriman barang-barang titipan dari pelanggan ke alamat yang dituju. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya dari slide itu dan juga contoh-contohnya yang saya cari di internet. Jika ada kesalahan dalam berbicara atau kurang jelas dalam pembacaan, mungkin saya lagi belajar agar saya bisa lebih baik lagi dalam menjelaskan sesuatu yang ada di dalam slide ataupun dalam pembelajaran. Terima kasih telah menonton video saya.